menangkap W, inisialnya W bin C. Tersangka ini menggunakan surat rekomendasi yang bukan atas nama dirinya. Seharusnya kepolisian Polres Indramayu itu melakukan pengembangan nih dari penangkapan si W tersebut, karena 115 jerigen itu adalah sebuah kemunduran. Di zamannya Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif, kalau tidak salah pada tahun 2022, beliau itu mengamankan sebanyak 15 kempu. Ini kenapa juga saya, Mas, tolong dong apresiasi kepolisian. Kenapa saya nggak ngapresiasi kepolisian itu ya karena hal tersebut sudah merupakan tugas dan kewajiban dari kepolisian untuk mengamankan ya, ataupun untuk melakukan proses penegakan hukum tersebut. Kedua, penangkapan yang dilakukan kan kurang apa-apa gitu loh. Oke, bayangkan kalau misalnya Polres Indramayu mengamankan 50-100 kempu, itu bisa saya apresiasi karena dia sudah melakukan lompatan tindakan yang melebihi dari yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Reangers, di hari ini di segmen Opini Reang saya akan mengulas dan membahas terkait dengan pendistribusian BBM ilegal di Kabupaten Indramayu yang ini udah berkembang kemana-mana sampai akhirnya pada tanggal 13 Februari hari Kamis 2025 kepolisian Resor Indramayu berhasil menangkap W, inisialnya W bin C. Dijelaskan seperti itu, tapi di postingan Humas Polres Indramayu ini sepertinya salah penulisan. Yang benar itu inisialnya W, bukan C ya. Seorang pria berinisial C, 44 tahun. Ini sekali lagi yang benar adalah W. Warga desa Limbangan, Kecamatan Junti diamankan polisi saat tengah menyimpan ratusan liter solar subsidi di rumahnya. Kapolres Indramayu AKBP Ari Setian Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Hilal Adi Imawan mengungkapkan kasus ini terungkap berkat laporan warga yang mencurigai aktivitas tersangka saat membeli BBM jenis solar subsidi di SPBUN Limbangan. Modusnya adalah jadi tersangka ini menggunakan surat rekomendasi yang bukan atas nama dirinya sebanyak 5 lembar kalau di sini disebutkan. Terus barang bukti yang diamankan oleh kepolisian adalah 115 jerigen berisi masing-masing 30 liter solar subsidi, 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopolnya E2256RM warna merah hijau, 1 buah gayung warna biru muda, 1 buah corong warna plastik warna coklat, 1 buah baskom kecil warna hijau. Terus 5 lembar surat rekomendasi pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kecamatan Junti serta 1 bilah papan kayu. Kasat Reskrim menegaskan bahwa pihak tidak akan tinggal diam terhadap aksi penyelewengan BBM subsidi yang merugikan masyarakat. Kalau kalian ngikutin perkembangan videonya itu kan awalnya ada dosen yang rangkap wartawan diduga menerima manfaat dari pendistribusian BBM ilegal di Karangsong, Kecamatan Indramayu. Di situ disebutkan sebesar Rp50 per liternya yang diterima oleh oknum dosen dari salah satu kampus di Indramayu, dan beberapa LSM juga disebutkan di situ. Maksudnya LSM, wartawan, kemudian mungkin aparat penegak hukum bisa jadi, dan yang loreng-loreng itu bisa jadi. Dan ini sudah berkembang. Di video yang saya sebutkan itu ada yang mendatangi dan meminta take down video YouTube saya maupun TikTok saya. Itu dia mengaku berasal dari desa Lombang yang dia itu suka ngumpulin juga BBM subsidi di PBU Limbangan. Nah, kemudian itu berkembang, polisi melakukan penyelidikan dan ditangkaplah si W ini yang usianya 44 tahun, warga desa Limbangan, Kecamatan Junti, dengan beberapa BB yang disebutkan tadi. Oke, itu dulu nih. Kemudian di sisi lain, Menteri SDM Bahlil itu mengatakan bahwa habis ini saya tertibkan lagi Bapak Ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM solar, kata Bahlil dalam rapat kerja nasional Rakernas Partai Golkar 2025 di kantor DPP Golkar Jakarta Barat 1
Sabtu 8 Februari 2025. Ini yang dimaksudkan saya tertibkan lagi itu setelah viral gas melon yang 3 kilo itu sangat merugikan masyarakat. Yang tadinya itu pengecer dari warung-warung itu bisa menjual gas 3 kilo itu oleh menteri itu dicabut tuh edarannya, disebarkan sehingga masyarakat itu perlu mencari gas LPG 3 kilo itu ya pokoknya sulit lah gitu. Ada yang ngantri gitu kan sampai panjang, terus ada yang kelelahan dan meninggal gitu. Nah ini dia di konteks BBM solar, dia ingin menertibkan hal tersebut. Oke, kita kembali ke kepolisian Resor Indramayu. Mungkin ya seharusnya kepolisian Polres Indramayu itu melakukan pengembangan nih dari penangkapan si W tersebut, karena 115 jerigen itu adalah sebuah kemunduran. Di zamannya Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif, kalau tidak salah pada tahun 2022, beliau itu mengamankan sebanyak 15 kempu. Kalau yang nggak tahu kempu itu jadi semacam penampungan solar itu yang gede gitu kan, dan itu adalah 15. Nah saya tidak tahu persis ya, karena saya lupa juga jumlah per liternya itu berapa satu kempunya, dan itu melebihi daripada penangkapan yang saat ini yang 115 jerigen, yang masing-masing jerigennya itu berisi 30 liter solar subsidi, artinya sebuah kemunduran. Nah ini kenapa juga saya, Mas tolong dong apresiasi kepolisian. Kenapa saya nggak ngapresiasi kepolisian itu ya karena hal tersebut sudah merupakan tugas dan kewajiban dari kepolisian untuk mengamankan ya, ataupun untuk melakukan proses penegakan hukum tersebut. Kedua, penangkapan yang dilakukan kan kurang apa-apa gitu loh. Oke, bayangkan kalau misalnya Polres Indramayu mengamankan 50-100 kempu, itu bisa saya apresiasi karena dia sudah melakukan lompatan tindakan yang melebihi dari yang sebelumnya. Kalau misalkan tindakan yang sekarang dilakukan terus minta diapresiasi tapi tidak melebihi dari yang sebelumnya, ya itu kan menjadi pertanyaan. Apresiasi kita karena apresiasi apa kan gitu. Nggak ada terobosan dari kepolisian untuk mengungkap persoalan itu lebih besar lagi kan. Nah saya sih berharapnya bahwa kepolisian itu mendalami daripada penangkapan tersebut sehingga perkembangan ataupun pengembangan persoalan pendistribusian BBM solar ilegal itu tuh bisa mencapai puncaknya. Nah, karena di bayangan saya itu seperti ini. Jadi ada oknum yang mengumpulkan di tataran paling awal yaitu di SPBN, SPBU gitu dikumpulkan, kemudian ada yang mengakumulasi hal tersebut disimpan gitu, lalu kemudian dijual kembali ke perusahaan dan perusahaan mendistribusikan dan atau menjual kembali ke pelaku atau nelayan-nelayan besar seperti nelayan yang mempunyai kapal di atas 30 GT seperti itu dengan harga saya kira 12 sampai 13.000 rupiah, karena jika beli solar khusus untuk industri which is bukan subsidi, solar yang mendapatkan solar subsidi itu kan di bawah 30 GT. Nah ini kapal-kapal besar yang 30 GT ini nggak boleh beli solar subsidi. Nah itu harganya paling murah itu 15.500 per liternya loh, bayangkan. Nah ketika ada praktek solar subsidi yang disalahgunakan ini, mereka diuntungkan karena membeli seharga 12.000 rupiah per liter, katakan begitu, 13.000 per liter. Nah ini yang menjadi problemnya gitu. Nah di sisi lain ada soal mentalitas daripada nelayan penerima BBM solar subsidi itu. Jadi dia mungkin mempunyai pola pikir, daripada saya nggak melaut, ya udah aja saya ambil kuota hariannya dari SPBN ataupun SPBU, lalu kemudian dijual kembali per liternya dengan memperoleh misalkan katakan 2.000 rupiah per liternya atau something berapa lah gitu kan. Intinya ada keuntungan di situ. Coba bayangkan ketika kita tidak berangkat melaut, dapat kuota, lalu kemudian dijual, kan sudah kelihatan ada untung dari situ. Nah kemudian pendistribusian itu lebih untung lagi dari penerima subsidi itu dikumpulkan,
dijual kembali sampai seharga 12 sampai 13 ribu rupiah ya. Mungkin yang tahu soal harga lebih jelasnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, ya berikutnya yaitu saya sih berharap jangan sampai kepolisian berhenti di W ini aja gitu. Jadi harus ada pengembangan yang kira-kira Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo jika punya niat dan serius dan berani ya, itu harus bisa ngungkap persoalan itu sampai kepada ujungnya gitu loh. Nah, ya sampai saat ini penyidikan di kepolisian masih baru 1 orang kan, dan 115 jerigen itu sendiri. Dan ya seperti oknum dosen rangkap wartawan, kemudian ada dugaan keterlibatan APH juga, kemudian yang loreng-loreng, kemudian yang LSM itu apakah Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo itu berani gitu kan untuk mengungkap persoalan itu, kan belum tentu juga. Nah, jangan sampai ini kan yang dirugikan kepolisian juga, jangan sampai masyarakat menilai bahwa ini ada keterlibatan dari APH makanya mau digunting di penangkapan yang di Limbangan doang gitu. Ini analisis saya. Tapi jika serius kan berarti bisa diungkap tuh, didalami kembali soal keterlibatan wartawan yang rangkap dosen. Dan hari ini saya juga dipanggil, dimintain keterangan oleh Senat kampusnya untuk persoalan tersebut. Dan ternyata ini isunya itu dia itu sudah membawa citra buruk bagi kampusnya, keseret-seret soal pemerasan lah, soal SPBU lah, soal macam-macam dan banyak sekali itu. Ya, saya kira kalau negara ini mau beres, aparat penegak hukumnya juga harus beres juga. Kalau ya didiamkan seperti ini, kapan mau beresnya kan gitu. Dan saya tekankan lagi bahwa kita itu sebetulnya menginginkan nilai etika dan moral itu harus kita junjung tinggi, sehingga mentalitas profesionalisme dari kita ataupun APH yang menangani persoalan itu harus bisa terjaga dengan baik itu. Dan ya udah nggak zaman lah gitu kan untuk aparat penegak hukum cawe-cawe di setiap persoalan hukum. Kalian kerja aja untuk menumpas, memberantas kejahatan ataupun penyelewengan pendistribusian BBM ilegal dalam hal ini. Tapi ya kita nantikan aja deh keberanian dari Kapolres Indramayu, dan apakah sekali lagi, dan apakah Kapolres Indramayu itu punya niat apa enggak. Di video awal saya mengatakan bahwa ini mudah diungkap, tergantung Kapolresnya punya niat dan keberanian apa enggak. Kalau nggak punya niat, kita pergi keluar rumah aja tuh susah dan beban banget gitu. Ketika kita punya niat, hal apapun itu terasa enjoy dan terasa bisa dilakukan sebaik mungkin kan gitu tuh. Dan mungkin kalian menonton video ini punya penilaian sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.